Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam racun kabut biru yang begitu tebal, King Ruo terbang dengan kecepatan puncaknya bergerak menuju wilayah barat dengan kecepatan tinggi. Semoga mereka baik-baik saja, gumam King Ruo dalam hati. Dalam perjalanan itu, King Ruo merasakan keanehan pada tubuhnya yang terus-menerus menyerap kekuatan racun kabut biru tanpa henti. Anehnya, racun kabut biru itu langsung menjadi kekuatannya tanpa perlu dia olah. Selain itu, tanpa dia sadari, gambar bunga teratai biru sebesar kelingking tangan orang dewasa yang ada di keningnya juga terus bersinar dan semakin terang. Di tempat lain, Si Yi terus bergerak dengan tenang memasuki wilayah dalam kabut biru. Di atas punggungnya, King Ling dan Si Mei Lu terlihat begitu khawatir karena King Ruo telah begitu lama meninggalkan mereka. Adik Ling, aku begitu khawatir. Apakah ada kekuatan lain yang tinggal di wilayah kabut biru ini? Kakak Yuyu, aku juga tidak yakin, tetapi biasanya setiap tempat pasti memiliki penghuni. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kakak Ruo. Si Yi, apakah kamu bisa memperlambat gerakan? Tanya si Mei Lu terlihat kesal. Putri, kita berada di wilayah terdalam. Akan sangat berbahaya jika kita terlalu lama di tempat ini, karena tekanan kekuatan racun yang berbeda. Si Mei Lu terdiam dengan pikiran yang menggerutu. Dia begitu kesal pada King Ruo yang pergi begitu saja, dan Si Yi yang terbang bebas tanpa terlihat khawatir. Putri, jangan pernah mencoba untuk keluar, karena jika terpisah, kita akan terpisah selamanya, ucap Si Yi sambil terus bergerak. Si Mei Lu yang sebelumnya memang ingin segera keluar dari perisai perlindungan itu tiba-tiba mengurungkan niatnya. Sebagai kultivator tingkat Raja Dewa, walaupun kekuatannya ditekan hingga di tingkat Dewa Surga, Si Mei Lu tentu mampu bertahan di dalam wilayah kabut biru itu, tetapi yang jadi permasalahannya adalah mencari keberadaan King Ruo yang tidak dia ketahui sama sekali. Matanya yang indah menatap King Ling yang terlihat tenang. Dia tahu bahwa adik iparnya itu hanya berpura-pura, supaya dirinya tetap tenang. Semoga adik Ruo tidak bertemu dengan kelompok yang lebih kuat darinya, ucapnya sambil membayangkan orang-orang dari klan Si. Yang dia cemaskan saat ini adalah sifat pendendam dari orang-orang klan Si yang tidak akan melepaskan musuhnya hingga mereka menemukannya. Kakak, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja, ucap King Ling sambil mengirimkan kekuatannya kepada tubuh Si Yi untuk dapat bertahan di dalam kabut biru yang semakin kuat itu. Si Yi yang terus terbang begitu terkejut saat tubuhnya tiba-tiba mendapat kekuatan tambahan. Penguasa putri, terus bergerak, ucap King Ling memotong pembicaraannya. Si Yi merasa bersyukur dengan bantuan itu karena dirinya memang hampir tidak mampu menahan tekanan yang ditimbulkan oleh racun kabut biru itu. Yang tidak dia ketahui saat ini adalah terjadinya siklus poros langit yang telah mengubah kekuatan racun kabut biru itu berevolusi hingga beberapa kali lipat. Si Yi, apakah ada yang salah? Tanya si Mei Lu heran saat merasakan kekuatan Si Yi yang semakin menurun. Putri, aku telah berkali-kali melewati wilayah kabut biru, tetapi tidak kali ini, kekuatan racunnya sangat luar biasa bahkan mulai menekan kekuatanku secara penuh. Jawabnya jujur, tanpa menunda, Si Mei Lu lalu membantu King Ling mengirimkan kekuatannya pada tubuh Si Yi. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak dengan kecepatan tinggi sambil mencari jejak aura yang ditinggalkan oleh Si Yi. Di sepanjang jalan yang dia lewati, King Ruo merasakan perbedaan tekanan yang luar biasa dari kabut biru, namun hal itu tidak berpengaruh padanya. Yang dia khawatirkan saat ini adalah Si Yi. Apakah dia mampu bertahan dari tekanan yang sangat luar biasa tersebut? Sambil bergerak terbang, King Ruo juga mengirim pesan jiwa pada Si Yi, supaya dia terus melepaskan jejak auranya.
Di aula istana gerbang timur, Hua Dijiu dan wakil pemimpin lainnya telah tiba di tempat itu. Telah hadir wakil pemimpin barat, Lin Juhong, wakil pemimpin timur, Yan Hongzi, wakil pemimpin utara, Dun Tanying, wakil pemimpin selatan, Ling Zong dan wakil pemimpin wilayah tengah, Wu Tusang. Baik, sebelum kita membicarakan sesuatu yang sangat penting terkait dengan tanda abadi yang diberikan oleh kelopak bunga teratai biru pada Jenderal Qingruo, sebaiknya kita menyerap serpihan kelopak bunga teratai biru ini terlebih dahulu. Baik pemimpin utama, ucap semua orang. Dipimpin oleh Hua Dijiu. Kelima wakil pemimpin itu lalu bersama-sama menyentuh serpihan kelopak bunga teratai biru. Kelopak bunga teratai biru itu bereaksi dengan bergetar lembut. Dalam waktu singkat, kekuatan ilahi yang terpancar dari kelopak bunga teratai biru itu mulai memasuki tubuh semua orang. Satu persatu tanda kecil seperti bunga teratai biru muncul dari telapak tangan mereka dan terlihat semakin terang. Kelopak bunga teratai itu berhenti mengirimkan kekuatan pada mereka. Tampak wajah semua orang di tempat itu begitu bahagia. Mereka tidak menyangka bahwa siklus poros langit yang terjadi dalam waktu singkat itu telah menghadirkan serpihan kelopak bunga teratai biru. Itu berarti kita dapat dalam waktu dekat dapat melakukan perekrutan pasukan pelindung benua teratai biru, ucap Hua Dijiu senang sambil membawa para wakil pemimpin untuk duduk pada kursinya masing-masing. Baik, kita akan membicarakan masalah yang telah aku utarakan sebelumnya. Para wakil pemimpin, apa pendapat kalian mengenai hal ini? Tanda abadi haruslah diketahui sang pemilik. Dengan demikian salah seorang di antara kita harus memberitahu mengenai fungsi dan kekuatannya, ucap Yan Hingzi berpendapat. Benar, menurutku yang lebih tepat membicarakan hal ini adalah wakil pemimpin selatan, ucap Du Tanying berpendapat sambil menatap ke arah Ling Zong. Aku bersedia, ucap Ling Zong sambil menganggukkan kepalanya. Baik, jika demikian aku putuskan, tugas ini aku serahkan pada wakil pemimpin selatan. Mohon lakukan dengan baik, karena ini sangat sensitif. Selain itu, aku minta semua orang tetap merahasiakannya. Aku harap Jenderal Qingruo bersedia, ucapnya lirih. Aku juga berharap Jenderal Qingruo bisa menerima kenyataan ini. Menjadi penguasa daratan tengah adalah tugas yang sangat berat, tetapi memang harus ada yang mau mengambil tugas ini. Jika tidak, kita tidak akan mampu menjaga benua teratai biru ini, ucap Wu Tusang yang diikuti oleh anggukan wakil pemimpin yang lain sambil menatap Ling Zong yang terdiam. Itu berarti, mulai saat ini adalah masa transisi yang sangat menentukan. Aku tidak ingin terjadi kekacauan padanya hingga dia menolak dan mengacau, ucap Hua Dijiu dengan serius. Benar, menurutku kita tidak perlu terlibat secara langsung dalam kehidupannya, terutama bagaimana mengarahkannya. Aku merasa Jenderal Qingruo adalah orang yang selalu berpikiran bebas. Jika kita selalu berada di sisinya, itu akan membuatnya merasa dikekang, ucap Lin Jiuhong berpendapat. Baik, itu berarti kita tidak perlu memberikan pasukan pengawalan khusus padanya, balas Hua Dijiu. Setelah mereka berbicara panjang lebar mengenai tanda abadi yang telah diterima oleh Qingruo, Hua Dijiu lalu membubarkan semua orang itu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, aku pergi dulu, ucap Ling Zong sambil meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di dalam kabut biru, tanpa terasa 2 hari telah berlalu, namun Qingruo masih belum menemukan Si Yi dan yang lainnya. Kekuatan tekanan kabut biru benar-benar mengaburkan jejak aura yang ditinggalkan oleh Si Yi, sehingga benar-benar membuatnya kesulitan. Sus, Ling Zong tiba-tiba muncul di sisinya. Kakek, ucap Qingruo senang. Kamu kehilangan arah, ikuti aku, ucap Ling Zong. Baik kek, jawab Qingruo senang sambil mengikuti pria paruh baya tersebut. Kakek, bagaimana kakek bisa menemukanku? Tanya Qingruo heran. Ling Zong tersenyum kecil. Itu mudah bagiku, jawabnya sambil terus bergerak. Kakek, aku serius. Itu karena kekuatan darah Dewa Ling pada tubuhmu, jawabnya singkat. Setelah bergerak cukup lama, Qingruo akhirnya mulai merasakan kehadiran aura Si Yi. Itu mereka,
ucap King Ruo senang sambil terus bergerak menggunakan kecepatan penuhnya. Sus, mereka muncul di samping Si Yi. Penguasa, ucap Si Yi senang. Terus bergerak, ucap King Ruo sambil membawa Ling Zong masuk ke dalam perisai perlindungan di tubuhnya. Kemunculan King Ruo dan Ling Zong di atas punggung Si Yi yang tiba-tiba itu mengejutkan King Ling dan Si Meilu. Kakak Ruo, ucap King Ling langsung memeluk King Ruo tanpa memperhatikan kehadiran Ling Zong. Ling kakak, maaf. Aku, Si Meilu hanya bisa menggelengkan kepala. Kamu sudah membuat istrimu begitu cemas, ucap Si Meilu sambil menatap ke arah Ling Zong. Ling kakak, dia adalah kakek Ling Zong, pemimpin klan Ling. Kakek, ucap kedua wanita itu sambil berlutut dengan hormat. Kakek, aku Duan Ling, istri kakak Ruo. King Ling tahu bahwa pria paruh baya itu adalah kakek King Ruo, Ling Zong, tetapi dia masih sedikit kesal dengan sikap Ling Zong saat itu, di mana tindakannya yang tidak tegas membuat King Ruo harus bertarung mati-matian di dalam klan Ling dan hampir terbunuh. Melihat kedekatan dan kehangatan suaminya dengan sang kakek, membuat hatinya luluh juga. Kakek, aku King Yuyu, kakak King Ruo. Berdirilah, ucap Ling Zong senang sambil menatap kedua wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Senyum tulus di wajahnya mewakili jutaan kata-kata yang tak terucap atas kebahagiaan hatinya. Senang berjumpa dengan kalian berdua. Aku tidak menyangka jika Ling Yun akan memiliki putri dan menantu yang sangat cantik, ucapnya mencairkan suasana. Ling Zong begitu bahagia, bahkan tanpa terasa meneteskan air matanya. Ling Yuyu kalian berdua begitu luar biasa, ucap Ling Zong senang sambil menerawang tingkat kultivasi mereka berdua. Mata tuanya yang tajam tiba-tiba menatap Si Meilu dengan terkejut. Yang membuatnya begitu terkejut adalah kekuatan darah serta tingkat kultivasi yang dimilikinya. Yuyu tingkat kultivasimu. Apakah kakek dapat melihatnya? Tanya King Ruo. Ling Zong menganggukkan kepalanya. Benar, aturan ruang dan waktu telah membatasinya, tetapi lingkaran kekuatannya masih dapat terbaca. Yuyu tingkat Raja Dewa adalah eksistensi yang sangat kuat saat ini. Ling Yun putriku, kamu memiliki anak-anak yang luar biasa, ucapnya bangga. Tapi kakek, aku, Yuyu kakek tahu, tetapi di tubuhmu ada darah Dewa Luo, dan ada darah Dewa Ling, ucap Ling Zong sambil menatap Si Meilu dengan lekat lalu mengirimkan kekuatan darahnya pada Si Meilu. Kakek, ini, kamu adalah cucuku, kakak Ruo kamu berhak untuk itu, ucap Ling Zong sambil meminta Si Meilu untuk menyerap kekuatan darah yang telah dia berikan. Baik kakek, jawab Si Meilu sambil menyerap kekuatan darahnya. Ling Zong tahu bahwa Si Meilu bukanlah putri kandung dari Ling Yun, dia dengan jelas dapat merasakan kekuatan darah alami klan Si, namun dia dapat melihat dan merasakan ikatan batin antara King Ruo dan kakak angkatnya itu, sehingga dia menganggap Si Meilu adalah cucu kandungnya. Kekuatan darah yang telah dia berikan juga bertujuan memurnikan kekuatan darah Dewa Ling yang sudah King Ruo berikan sebelumnya. Si Meilu yang menerima kekuatan darah dari Ling Zong itu tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa bekerja pada tubuhnya. Kakek ini, itu adalah kekuatan sejati Shen Guo Shiling. Apakah itu berarti aku, Yuyu kini kamu telah sah menjadi bagian dari klan Dewa Ling? Kakek, terima kasih, ucap Si Meilu sambil bersujud sebanyak 3 kali. Bangunlah, jadilah kakak Ruo yang baik, jawab Ling Zong lembut. Kakek, teknik pemurnian darahmu begitu singkat. Bagaimana kakek melakukannya? Tanya King Ruo heran saat merasakan kekuatan darah klan Si yang dimiliki oleh Ze Meilu ini secara perlahan digantikan oleh kekuatan darah Dewa Ling. Apakah kamu tahu tingkat kultivasinya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kakek, selain aku dan kakak Yuyu, kami berdua juga punya adik yang sangat cantik, ucap King Ruo sambil mengeluarkan kristal kenangan. Setelah meneteskan setetes darah pada kristal itu, sosok King Zishu muncul. Ling Zong begitu terpana. Dia sungguh terlihat seperti ibu kalian saat masih kecil, ucapnya jujur. Selain memperkenalkan King Zishu,
King Ruo juga memperkenalkan King Zilong dan King Yongjun melalui kristal kenangan tersebut. Kebahagiaan tidak ada hentinya terpancar dari wajahnya. Matanya yang tajam terlihat berkaca-kaca menjelaskan perasaannya yang begitu terharu saat itu. Putriku, kamu sungguh berbahagia. Kamu telah memiliki seorang putra bahkan cucu yang sangat luar biasa, batinnya dengan penuh syukur. Sepanjang jalan, mereka terus bercerita hingga King Ruo merasakan pergerakan Si Yi yang semakin lambat. King Ruo lalu menyelimuti tubuh Si Yi dengan perisai ruang dan waktu dan mengirimkan kekuatan pemulihan pada tubuhnya. Penguasa, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatanku begitu cepat terkuras? Tanya Si Yi penasaran. Si Yi, saat ini telah terjadi siklus poros langit. Kekuatan racun yang ada di dalam wilayah kabut biru berevolusi hingga berapa kali lipat. Penguasa, aku kira kekuatanku telah melemah, ucapnya sambil terus bergerak, yang akhirnya memahami fenomena tersebut. Si Yi, maaf aku lupa memberitahumu sebelumnya, ucap King Ruo sambil mengirimkan kekuatan pemulihan pada tubuh ular putih bersayap tersebut. Penguasa, tenanglah, aku masih baik-baik saja. Baik. Pulihkan dirimu. Baik penguasa. Di belakang King Ruo, Ling Zong, Si Meilu, dan King Ling terus berbincang-bincang dengan santai. Setelah selesai memulihkan kekuatan Si Yi, King Ruo lalu ikut bergabung dengan mereka. Kakek, perjalanan kita masih lama, jadi kalian beristirahatlah, ucapnya sambil menaburkan jutaan kristal jiwa dan meminta mereka untuk berkultivasi. Si Meilu menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo yang tahu maksud dari tatapan itu hanya bisa tersenyum kecut. Kakak, aku tidak akan pergi lagi. Baik, jawabnya lalu mulai menyerap kekuatan kristal jiwa yang ada di tempat itu. Setelah ketiga orang itu mulai berkultivasi, King Ruo lalu meninggalkan mereka dan duduk di bagian kepala Si Yi. Tanpa terasa sudah 2 minggu mereka berada di wilayah terdalam kabut biru. Secara perlahan King Ruo mulai dapat melihat kabut biru yang semakin memudar. Kita sudah berada di bagian terluar kabut biru, dan sebentar lagi akan memasuki jantung benua teratai biru. Pertama, kita harus mencari kota untuk beristirahat, setelah itu baru kita memikirkan langkah selanjutnya. Apakah penguasa akan langsung pergi ke dunia hewan buas? Benar. Walaupun demikian aku juga ingin mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang dari aliran hitam. Lalu bagaimana dengan kakek Ling Zong? Sepertinya ada hal penting yang ingin dia bicarakan denganku, mungkin dia sedang mencari waktu yang tepat. Benar, ucap Si Yi. Penguasa, apakah Anda sudah mengabari Tuan Muda Zilong? Sepertinya itu tidak perlu. Anggap saja sebagai kejutan, jawab King Ruo santai. Penguasa beristirahatlah, saat ini kita sudah berada di bagian terluar kabut biru. Aku sudah bisa mengatasi tekanan ini dengan kekuatanku. Baiklah, jawab King Ruo sambil memasuki perisai perlindungan dan menghampiri Ling Zong. Kehadiran King Ruo membangunkan Ling Zong. Ruo, apakah masih lama? 1 minggu lagi kita akan keluar dari wilayah perbatasan kabut biru. Kakek, sebenarnya apa tujuanmu mengikutiku? Tanya King Ruo berbicara melalui telepati dengan serius. Ling Zong terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan lekat. Ruo, sebenarnya aku ingin mencari tempat yang tepat dan nyaman, karena memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kakek, aku rasa dirimu memiliki urusan lainnya, jadi katakan saja. Baik, Ruo, apakah kamu merasakan sesuatu saat kamu menyerap serpihan kelopak bunga teratai biru sebelumnya? King Ruo menggelengkan kepalanya. Bagus. Lalu ketika saat berada di wilayah kabut biru, bagaimana perasaanmu? Kakek, aku merasa tubuhku terus menyerap racun yang ada dalam kabut biru itu dengan sangat kuat, bahkan aku tidak perlu mengubahnya menjadi kekuatan. Ling Zong terdiam sesaat lalu menatap King Ruo dengan lekat. Ruo, itu berarti tubuhmu telah ditandai, tapi ini adalah tanda suci ganda. Maksud kakek? Tanya King Ruo dengan wajah penasaran. Aku yakin tubuhmu telah menerima 2 tanda suci. Saat kamu menyerap serpihan kelopak bunga teratai biru sebelumnya,
Relik suci itu telah menandai dirimu dengan menembakkan cahaya ilahi pada dahimu, tapi tanda ini hanya dapat dilihat oleh mereka yang merupakan pasukan pelindung benua teratai biru. King Ruo menatap Ling Zong dengan heran. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat melihatnya pada cermin saat kita tiba di kota nanti. Selain itu aku yakin tubuhmu juga telah menerima tanda pertama, ucap Ling Zong serius. Kakek, tanda apa itu? Aku yakin tanda itu pasti berada di punggung sebelah kananmu, sambil tersenyum kecut. King Ruo lalu menganggukkan kepalanya. Kakek, jelaskan padaku arti tanda tersebut. Ruo tanda kelopak bunga teratai biru yang ada pada punggungmu, dan tanda bunga teratai biru yang ada pada dahimu merupakan dua tanda ilahi. Secara garis besar kamu telah ditakdirkan menjadi seorang penguasa agung, tetapi tiba-tiba wajah Ling Zong berubah sedih. Kakek sampaikan padaku, jangan membuatku penasaran dan kebingungan seperti ini. Ruo setiap langkah yang kamu ambil, ada harga yang akan kamu bayar, ucap Ling Zong serius. King Ruo terdiam. Kata-kata yang disampaikan oleh Ling Zong ternyata juga sama dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh Luo Feng. Kakek, apakah itu berarti aku harus melepaskan orang-orang yang aku kasihi? Aku tidak ingin menjawab demikian, karena kita tidak tahu takdir langit akan mengarahkan jalanmu seperti apa, tetapi kamu harus siap dengan konsekuensinya bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi masalahnya bukan itu. Kursi yang telah disiapkan untukmu di masa depan itu harus kamu duduki. Jika kamu tidak menginginkannya, kursi itu akan mendatangimu secara paksa. Apakah tidak ada cara lain untuk menolaknya? Tanya King Ruo. Ling Zong terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Ruo mau tidak mau, kamu akan tetap kehilangan. Langkahmu itu seperti memilih satu jalan dari dua arah yang berbeda. Sesuatu yang sangat berharga, itu pasti sangat mematikan, tetapi masalahnya, aku tidak bisa menolaknya, ucapnya sedih. Ling Zong menatapnya dengan lekat sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa terasa dirinya meneteskan air mata. Sebenarnya aku tidak ingin menyampaikan masalah ini, tetapi aku ingin kamu menjadi siap ketika saatnya tiba. Selain itu, aku juga ingin kamu tidak berputus asa apalagi menyalahkan diri, ucapnya lalu memeluk King Ruo dengan erat. King Ruo terdiam sambil membalas pelukan itu dengan hangat. Kakek, aku tahu jalanku tidak mudah, tetapi aku tidak akan menyerah. Oh langit, mengapa kau memberikan takdir yang seperti ini pada cucuku, batinnya perih. Sebelumnya dia mengira King Ruo hanya menerima satu tanda, ternyata cucunya itu telah menerima tanda ganda. Ruo aku sangat bangga dengan kekuatan dan tekadmu, tetapi apakah kamu dapat memahami ini dengan jelas? Kakek, aku tahu, langit telah memilih, aku hanya bisa mencoba melangkahkan kakiku supaya tidak menuju jalan kematian. Ling Zong menganggukkan kepalanya. Teruslah berlatih, sehingga menjadi semakin kuat. Ruo kamu pasti telah mengetahui tingkatan kultivasi dengan jelas, dan itu berarti langkahmu masih panjang. Akan selalu ada buah yang manis di dalam setiap kesulitan. Tetaplah bersabar, ingat jangan suka bertindak terburu-buru. Baik kakek, terima kasih. Ruo aku akan segera pergi. Ingat pesanku. Baik, kakek, jika ada waktu kunjungilah ibu dan Zishu di kota Perak. Aku yakin ibu sangat merindukanmu. Ling Zong menganggukkan kepalanya. Aku memang ingin mengunjunginya, tetapi aku masih ada sedikit urusan yang harus segera aku selesaikan. Baik kakek, apakah ini berkaitan dengan klan Ling? Ling Zong tersenyum kecil sambil menggelengkan kepala. Ruo tenanglah. Ini urusan di luar klan. Saat ini klan Ling sedang membangun kekuatannya kembali. Berkat kekacauan yang telah kamu lakukan sebelumnya, kini klan Ling benar-benar berada di bawah perintahku. Ruo terima kasih. Cukup lama mereka berbincang-bincang melalui telepati, hingga keberadaan mereka berdua menarik perhatian King Ling dan si Meilu. Kakek ada apa? Tanya si Meilu. Tidak ada apa-apa. Aku akan pergi, ucapnya sambil menatap cucu perempuannya itu dengan lembut. Kakek, mengapa begitu cepat sekali?
Ada urusan yang harus segera kakek selesaikan. Jika ada waktu, datanglah mengunjungi klan Ling, ucapnya sambil memberikan lencana giok putih. Baik kakek, terima kasih. Baik, aku akan pergi. Ruo karena aku tidak dapat mengajari kakakmu teknik mantra formasi Ling, tugas itu aku serahkan padamu. Ucap Ling Zong. Baik kakek, balas King Ruo. Ling Zong lalu menatap King Ling yang masih terdiam. Ling wanita terhebat, wanita tercantik. Cucuku sungguh beruntung memilikimu, ucapnya sambil menatap King Ling dengan lembut. Kakek terima kasih, tapi akulah wanita beruntung yang dapat memilikinya, balas King Ling sambil tersenyum lembut. Ling aku sangat heran, bagaimana wanita secantik dirimu mau menerima cucuku yang jelek ini, ucap Ling Zong sambil menatap King Ruo dengan tertawa dengan lepas. King Ruo hanya bisa tersenyum kecut saat melihat si Mei Lu dan King Ling juga ikut tertawa lepas. Baiklah, cucuku yang tampan dan cantik, ingat untuk tetap meningkatkan kekuatan kalian. Ini adalah kitab yang berisi teknik khusus untuk melewati batas kekuatan hukum ruang dan waktu daratan tengah ini. Walaupun demikian, kekuatan kalian akan tetap berada di tingkat ranah dewa tingkat langit. Maksud kakek? Tanya King Ruo. Walaupun tingkat kultivasiku saat ini sudah berada di tingkat raja dewa, sama seperti Yu tetapi tetap saja kekuatan yang bisa kami lepaskan hanya di ranah dewa tingkat langit. Kakek, aku mengerti. Baiklah, aku pergi. Kakek, terima kasih, jawab mereka bersamaan sambil berlutut dengan hormat. Setelah Ling Zong menghilang dari pandangan mereka, King Ruo lalu membuka kitab itu. Ini berarti tidak harus kembali ke wilayah relik suci makam waktu lagi, batinnya sambil membuka kitab tersebut. Teknik penghampaan diri. Ini adalah langkah-langkah dalam mengosongkan dan mengisi kekuatan baru dalam diri, ucap King Ruo menjelaskan. Mereka bertiga saling berpandangan. Karena kita masih memiliki banyak waktu, mari kita berlatih bersama, ucap King Ling penuh semangat. Baik, mari kita mulai, ucap King Ruo. Dengan tenang mereka bertiga lalu mulai mempelajari jurus tersebut. Tanpa terasa, 1 minggu telah berlalu. Si Yi yang terus bergerak akhirnya keluar dari wilayah kabut biru. Kabut biru yang membatasi pandangannya sepanjang hari itu kini berganti dengan pemandangan lautan yang indah. Di atas punggungnya, King Ruo dan rombongannya juga telah selesai mempelajari kitab teknik penghampaan diri. Kakak Yuyu, kita akhirnya tiba di jantung benua teratai biru, ucap King Ling penuh semangat. Si Mei Lu terdiam, matanya yang indah menatap lautan luas itu dengan senyum yang berseri-seri. Walaupun kekuatan spiritual tidak begitu kentara, tetapi tempat ini terasa sangat nyaman. Benar, ucap King Ruo menimpali. Di atas langit laut timur, seekor ular putih bersayap putih terus bergerak melewati tempat itu dengan kecepatan tinggi. Tanpa terasa, 2 minggu berlalu begitu saja, hingga ular putih itu melihat bibir pantai. Di atas punggungnya yang terlindung perisai transparan, duduk 3 sosok yang berbincang-bincang dengan santai. Kakak, Ling sebentar lagi kita akan tiba di daratan. Aku ingin beristirahat beberapa hari di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke dunia hewan buas. Baik, jawab kedua wanita itu bersamaan. Adik, apa itu dunia hewan buas? Tanya si Mei Lu penasaran. Kakak, dunia hewan buas adalah sebutan bagi klan Cie. Mereka adalah satu dari 7 klan abdi setia Dewa Luo. King Ruo menjelaskan. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan mengenai berbagai tempat yang ada di wilayah jantung benua teratai biru. Di hadapannya, si Mei Lu yang duduk di samping King Ling duduk dengan tenang mendengarkan penjelasan itu. Saat mereka hampir tiba di tepi pantai, tiba-tiba cincin penyimpanan King Ruo bergetar. Ada pesan dari ayah, ucap King Ruo dengan wajah penasaran sambil memeriksa lencana giok jiwa. Oh tidak, ucapnya lirih dengan tangan bergetar. Kakak, ada apa? Tanya King Ling sambil meraih lencana giok jiwa itu dan memeriksanya. Kakak tenanglah, ucap King Ling sambil memeluk King Ruo yang terlihat sangat sedih. Adik Ruo, adik Ling, ada apa?
Tanya si Meilu kebingungan sambil meraih lencana giok jiwa itu dan memeriksanya. Giok jiwa kakek Kingxia telah hancur, gumamnya sambil menatap King Ruo yang kini hampir tidak mampu menahan air mata. Kakek, ucap King Ruo bergumam sedih. Kebahagiaan yang mereka rasakan saat akan tiba di jantung benua teratai biru berubah menjadi kesedihan. Ling Er, kakak Yuyu, kalian berdua kembalilah ke kota perak, ucapnya sambil memanggil Huo Mingzi. Adik, jangan bertindak bodoh. Apa yang akan kamu lakukan? Ucap si Meilu kesal. Kakak, aku, cukup. Di mana King Ruo yang kuat, King Ruo yang tangguh dan bijaksana itu? Kakak, aku tidak tahu bagaimana perasaan Nenek Agung jika dia tahu berita ini, ucapnya lirih sambil memikirkan King Ruyue yang ada di Sekte Gunung Emas. Jika kamu merasa sedih, aku juga merasakan hal yang lebih lagi. Kamu bahkan sempat bertemu dan berbicara dengannya, tapi aku hanya tahu namanya, ucap si Meilu tiba-tiba terisak. Kakak, ucap King Ruo dan King Ling bersamaan sambil memeluknya. Si Meilu terisak, membayangkan perasaan King Ruyue, membuat hatinya begitu sedih. Di luar perisai perlindungan, Huo Mingzi yang bergerak terbang berdampingan dengan si Meilu hanya bisa terdiam saat menyaksikan suasana sedih itu. Walaupun matanya tidak meneteskan air mata, tetapi perasaannya begitu hancur saat melihat sang tuan yang begitu sedih. Sebaiknya kita melakukan penyelidikan dulu. Aku yakin hanya orang bodoh yang begitu berani memprovokasi penguasa, ucap Si Yi berpendapat. Si Meilu yang terisak itu berusaha menahan air matanya. Maafkan kakak, ucapnya sambil menyeka air matanya. Si Yi benar, informasi ini masih kabur, karena ayah King Peng tidak mengatakan kematiannya dengan pasti. Itu berarti kita masih memiliki harapan untuk menemukan tubuh atau jasadnya, ucap King Ling. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ling Er benar, mari kita langsung pergi ke Sekte Gunung Emas. Baik, jawab King Ling dan si Meilu bersamaan. Semua pelayan yang ada di dalam dunia jiwa keluar. Yang tersisa hanyalah Huli Bai yang sedang hamil, Ying Keai yang bertugas melayani King Yongjun, dan Jin Se yang masih cedera, serta Huli Hei yang ditugaskan King Ruo untuk menemani Huli Bai. King Ruo lalu mengeluarkan kristal kenangan dan meneteskan setetes darah yang telah berisi kenangannya bersama King Xia. Tidak lama kemudian kristal kenangan itu bergetar lembut memunculkan kenangan King Ruo bersama King Xia serta jejak aura yang dimilikinya. Di hadapan King Ruo, semua pelayan, bahkan si Meilu menatap rangkaian kenangan yang ditampilkan dengan serius. Sebelumnya, walaupun Husan, Jin Han, Tu Hai, Xie Wu dan keempat saudaranya, Xie Liu, Xie Qi, Xie Ba, Xie Jiu, Zin dan Zan pernah berada di kota perak dalam kekacauan saat itu, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan King Xia yang saat itu terus berada di dalam kawasan terlarang klan King. Setelah mereka selesai menyaksikan tampilan yang dimunculkan oleh kristal kenangan, King Ruo lalu memberi pengarahan pada mereka. Kalian semua bergeraklah ke perbatasan wilayah barat. Bentuk dua kelompok, dan lakukan penyelidikan mengenai masalah ini. Sekecil apapun informasi yang kalian peroleh segera laporkan padaku. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Baik, saat ini aku akan ke Sekte Gunung Emas, dan akan segera menyusul kalian ke wilayah barat. Si, bawa mereka. Baik penguasa. Setelah King Ruo, King Ling dan si Meilu pindah ke atas punggung Huo Mingzi, Si Yi lalu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. King Ruo dan rombongannya yang berdiri di atas punggung kilin api hitam menatap kepergian Si Yi dengan diam. Penguasa, ucap Huo Mingzi membuyarkan lamunannya. Mingzi, kita bergerak ke jantung benua. Gunakan kekuatan puncakmu. Baik penguasa. Setelah King Ruo, King Ling, dan si Meilu duduk, perisai api hitam transparan muncul di atas punggungnya. Tubuhnya mulai bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan perlahan yang semakin lama semakin cepat. Tubuhnya melesat terbang dengan kecepatan yang luar biasa menggetarkan langit jantung benua teratai biru. Di dalam perjalanan, pikiran King Ruo mulai sedikit tenang,
sambil membalas pesan giok jiwa pada King Peng. King Ruo meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak meninggalkan klan. Selain itu, King Ruo juga mengabarkan bahwa dirinya akan menyelidiki masalah itu, bahkan dia juga telah mengirim orang-orangnya. Nenek Agung, batinnya sedih. Kakak, apa tujuan kita ke sekte? Bukankah jika lebih baik kita melakukan penyelidikan langsung? King Ruo menatap King Ling dengan lembut. Ling aku ingin menemui Nenek Agung. Dia harus tahu masalah ini, karena ayah masih belum berani mengabarinya. Ling kakak Yuyu, bantu aku menenangkannya, ucap King Ruo dengan mata memerah. Baik, lalu apakah kita akan mengabari masalah ini pada King Yang Gang dan yang lainnya? King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku rasa kita harus merahasiakan hal ini terlebih dahulu. Aku takut mereka akan mengacau dengan menggerakkan aliansi Raja Wali Perak. Jika sudah demikian, kita akan benar-benar kesulitan menahan mereka. Kakak benar. Jika mereka menggerakkan banyak orang, ini akan menarik perhatian kekuatan lain, bahkan bisa mengacaukan rencana yang ada. Ling benar. Saat ini aku ingin pembunuhnya merasa nyaman, sehingga dirinya terlena, ucap King Ruo sambil meninju tangannya. Lalu bagaimana dengan Silong King Ruo terdiam. Ling putra kita itu berdarah panas. Dari semua orang yang sangat aku khawatirkan saat ini adalah reaksi Nenek Agung dan dia. Jika kalian berdua merahasiakannya, maka hal itu akan menjadi masalah di kemudian hari, ucap si Mei Lu berpendapat. King Ruo dan King Ling saling berpandangan lalu menganggukkan diri. Baik, berarti adalah orang kedua setelah Nenek Agung, ucap King Ling pelan. Di tempat lain, di atas punggung ular bersayap putih, Husan lalu membagi rombongannya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri dari Zin, Zan, Xie Liu, dan Xie Wu dengan pemimpin Jin Han adalah rombongan yang akan menyisir wilayah di sekitar perbatasan barat menuju jantung benua teratai biru, sedangkan kelompok kedua yang terdiri dari Tu Hai, Xie Qi, Xie Jiu, dan Xie Ba yang dipimpin olehnya akan menyisir wilayah barat hingga ke kota Perak. Saudaraku, lakukan hal ini secara rahasia, terus berbagi informasi dan saling berkomunikasi agar kita dapat mengetahui jejaknya dengan jelas, ucap Husan. Baik, jawab mereka semua dengan serius. Akan aku hancurkan orang itu hingga ke akar-akarnya, ucap Tuhai geram. Saudara Tuhai, jangan gegabah. Tugas kita melakukan penyelidikan. Keputusannya kita serahkan sepenuhnya pada penguasa muda, ucap Husan mengingatkan. Baik saudara, aku lupa. Terima kasih sudah mengingatkan, jawabnya lirih. Ingat, kita harus bisa menahan diri, ucap Husan tegas. Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di kota Perak, Villa Bambu Emas, King Peng duduk ditemani oleh Ling Yun terlihat berusaha tegar. Matanya yang tajam kini sedikit redup sambil menatap para saudaranya yang lain. Di tempat itu telah hadir King Long, Huo Zun, Yuan, Wang Xin, Yan San, dan King Nan. Kakak sekalian, apa pendapat kalian? Tanya King Peng. Sepertinya kita akan segera meninggalkan kota Perak untuk melakukan penyelidikan. King Long berpendapat. Benar, ucap King Nan yang diikuti anggukan putra King Xia yang lainnya. Kakak ipar sekalian, langkah yang kalian ambil memang benar, tetapi jangan sampai kalian semua pergi begitu saja. Keberadaan anggota klan King memang ditakuti oleh orang-orang aliran hitam, tetapi jangan lupa, ayah mertua bahkan bisa terbunuh. Rencanakan hal ini dengan matang, ucap Ling Yun berpendapat. Adik ipar Yun benar. Adik ketujuh, apa pendapatmu? Tanya King Huo Zun, putra kedua King Xia sambil menatap King Peng dengan lekat. Saat King Peng akan berbicara, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Ada pesan dari Ruo ucapnya sambil memeriksa lencana giok jiwa itu. Kakak semuanya, Ruo meminta kita untuk tetap tenang dan tidak meninggalkan kota Perak, karena dia telah mengirimkan orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan, ucap King Peng sambil menatap saudaranya dengan serius. King Long dan yang lainnya merasa sedikit senang dengan hal itu,
Tetapi mereka juga merasa sedih karena tidak terlibat secara langsung dalam penyelidikan itu. Aku yakin Ruoer sudah mempertimbangkan hal ini. Saudara semuanya, yang perlu kita lakukan saat ini adalah tetap berada di kota Perak dan merahasiakan masalah ini, ucap King Long dengan wajah sedih. Kita akan tetap bergerak setelah orang-orang Ruoer tiba. Selain itu Ruoer juga sedang menuju ke tempat ini, ucap King Peng menenangkan semua saudaranya. Adik ketujuh, bagaimana dengan Helong, Hielong, Yang Gang, Fang, dan Junda, serta cucu-cucu yang lain? Apakah kita akan memberitahu mereka? Kakak kedua, aku rasa sebaiknya kita merahasiakan ini terlebih dahulu. Aku takut mereka tidak mampu menahan diri, sehingga menimbulkan kegaduhan. Jika sudah demikian, penyelidikan akan semakin sulit, karena pembunuh itu pasti akan berusaha menyembunyikan keberadaannya, ucap King Peng. Adik ketujuh benar, sebaiknya kita tetap menahan diri dan tetap tenang. King Yuan berpendapat, baik, jika demikian, tetaplah bersikap seperti biasa. Jangan sampai masalah ini diketahui oleh anggota klan yang lain, ucap King Long menegaskan. Baik, jawab semua orang lalu membubarkan diri. Setelah semua orang pergi, suasana Villa Bambu Emas kini menjadi sepi kembali. King Peng duduk sambil menghempaskan nafas panjangnya. Siapa yang telah melakukannya? Dengan kultivasi ayah sebagai kultivator ranah Dewa Langit tingkat dasar, akan sangat mustahil bagi orang-orang di wilayah barat ini dapat membunuhnya. Apakah ini perbuatan orang-orang aliran hitam? Ucap King Peng berpendapat, suamiku, tenanglah. Kita tidak bisa menebak secara sembarangan. Benua teratai biru adalah tempat yang sangat luas dan penuh misteri. Tunggu saja perkembangannya. King Peng menganggukkan kepalanya. Suamiku, bagaimana dengan Zishuer? Apa kita tidak memberitahunya? Aku rasa tunggu dulu. Aku tidak ingin mengganggu latihannya. Baik, ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Istriku, sambil menunggu kabar dari Ruoer, mari kita berlatih. Baik, jawab Ling Yun dengan lembut. Di tempat lain, kilatan cahaya hitam keemasan terus melesat membelah langit benua teratai biru dari arah timur menuju bagian tengah jantung benua. Kehadiran kilatan cahaya hitam keemasan yang terus menampakkan diri itu terlihat oleh beberapa kultivator tingkat tinggi, dan mereka menganggapnya sebagai fenomena langka, sehingga beberapa di antara mereka yang begitu penasaran berusaha mengikuti kilatan cahaya hitam kemasan tersebut. Namun, sekuat apapun mereka berusaha mengejar, tetap saja mereka tidak bisa mendekatinya. Beberapa tetua sekte aliran hitam menganggap tanda itu adalah lambang keberuntungan yang akan membangkitkan kekuatan iblis, yang akan membawa kekacauan, sehingga mereka terus bergerak dan mengejar jejak cahaya hitam keemasan itu tanpa henti. Sedangkan di tempat lain, para tetua dari sekte aliran putih menganggap kilatan cahaya hitam keemasan itu sebagai lambang kematian bergerak mempersiapkan kekuatan sekte mereka. Beberapa minggu cahaya hitam keemasan itu terus memunculkan diri di atas langit jantung benua teratai biru, sehingga kehadirannya benar-benar menjadi perbincangan para kultivator tingkat tinggi. Di kedai-kedai sederhana maupun di restoran mewah, orang-orang dari aliran hitam maupun aliran putih terus membicarakan fenomena tersebut, namun mereka benar-benar dibuat bingung, karena seberapa keras mereka mencari informasi mengenai hal tersebut, tidak seorang pun yang tahu benda apa itu sebenarnya. Di atas langit, Mingzi terus bergerak, ucap King Ruo sambil meminta kilin api hitam itu bergerak di balik awan. Kakak, jelaskan pada kami berdua. Apa tujuan GG meminta Mingzi bergerak di bawah awan? Tanya King Ling penasaran. Ling ini hanya pengalihan. Aku yakin mereka akan menganggap hal ini sebagai fenomena aneh. King Ling dan si Mei Lu saling berpandangan dan merasa heran. Ling kakak, apakah kalian berdua tidak menyadari bahwa kematian kakek King Xia adalah sesuatu yang sangat aneh? Tentu saja itu bukanlah hal yang aneh mengingat klan King memiliki banyak musuh, ucap King Ling berpendapat. Tentu saja itu sangat aneh. Kita ketahui bersama bahwa tingkat dewa di wilayah barat adalah sesuatu yang sangat langka, sedangkan kakek King Xia telah menjadi kultivator dewa langit tingkat dasar.
Menurut kalian berdua siapa yang begitu berani dan mampu membunuhnya? King Ling dan si Mei Lu saling berpandangan dan mereka terlihat mulai mengerti. Aku yakin yang melakukannya adalah kelompok yang sangat kuat. Tujuanku sebelumnya adalah untuk menarik perhatian kelompok itu. Semoga dengan fenomena aneh ini mereka akan terpancing dan keluar dari tempat persembunyiannya. Adik Ruo benar. Akhirnya King Ruo si jenius sudah kembali lagi, ucap si Mei Lu sambil menatap King Ruo dengan bangga. Di tempat lain, para kultivator tingkat tinggi dari aliran hitam yang menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengejar kilatan cahaya hitam kemasan yang dilepaskan oleh Huo Mingzi tiba-tiba menghentikan pergerakan mereka. Bangsat, benda itu telah hilang. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Teriak salah satu tetua yang mengejar aura Huo Mingzi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku yakin itu adalah salah satu relik suci. Walaupun kita telah kehilangan jejak, tapi kita dapat melihat arah pergerakannya. Saudara benar. Jika demikian, terus bergerak. Benar, namun sebagian di antara kita juga harus kembali ke sekte untuk melaporkan hal ini, jawab salah satu tetua lainnya sambil bergerak menuju jantung benua bagian tengah. Di atas langit, Huo Mingzi yang terus bergerak merasakan beberapa aura terus bergerak mendekatinya. Penguasa, aku dapat merasakan pergerakan aura dari jauh yang terus berusaha mencari jejakku. Biarkan saja, lagi pula mereka tidak akan mampu mengejar kita. Penguasa, apa kita tangkap dan bunuh mereka? Tunggu, ada saatnya. Aku tidak ingin mengacaukan rencana yang telah aku siapkan, lagi pula kita tidak mengetahui siapa yang telah membunuh kakek Xia. Baik, jawab Huo Mingzi lalu meningkatkan kecepatannya. Tanpa terasa, 1 minggu telah berlalu. Tiba-tiba pergerakan Mingzi yang begitu cepat melambat dengan perlahan. Adik Ruo, ada apa? Tanya si Mei Lu bingung. Di atas langit di balik awan itu, King Ruo lalu menunjukkan tangannya. Kakak, lihat. Dengan menggunakan teknik mata kilin langit, si Mei Lu dapat melihat pemandangan yang tampak jelas di bawah mereka, yaitu sebuah tempat yang terlindung dengan kabut putih yang begitu luas hingga beberapa puluhan kilometer. Kakak Yuyu, kita telah tiba di atas langit sekte Gunung Emas, ucapnya sambil meminta Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa. Si Mei Lu terpana. Teknik mata ular bumi yang dimilikinya bahkan tidak dapat menembus kabut putih tersebut. Tempat yang sangat tenang dengan aura spiritual yang cukup kuat, batinnya. Ling kakak, kaburkan aura kalian, ucap King Ruo sambil membawa mereka turun dari langit. Adik Ruo, apa kita tidak masuk melalui pintu gerbang? Tanya si Mei Lu penasaran saat King Ruo bergerak dari atas langit dengan kecepatan tinggi meluncur ke atas kabut putih itu. Kakak, aku tidak ingin kehadiran kita diketahui oleh semua orang. Baik, aku mengerti, tapi... Kakak ada apa? Aku merasakan perisai perlindungan di tempat ini ditopang oleh kekuatan yang sangat kuat luar biasa. Apakah ini tidak akan berbahaya? King Ruo tersenyum kecil. Kakak, perisai perlindungan ini disebut dengan kabut petir, yang ditopang oleh mantra formasi pilar langit yang merupakan salah satu mantra formasi yang aku ciptakan. Apakah kakak lupa bagaimana aku keluar dari dunia kecil Si Mei Lu tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Kakak Yuyu, Shen Guoshi Ling adalah dewa mantra formasi. Mantra formasi seperti ini bukanlah apa-apanya bagi kakak, tapi itu kelak. Maksudnya, apakah kakak sudah lupa? Aku masih berhutang janji padamu dan pada kakek Ling Zong. Tunggu ada waktu, aku akan mengajari kakak teknik 700 mantra Ling, atau kakak bisa belajar dengan ibu di kota Perak. Mengapa bisa demikian? Karena ibu memiliki kitab tersebut. Tanpa terasa mereka sudah berada di atas perisai perlindungan itu. Ling kakak, pegang tanganku. Baik, jawab kedua wanita itu bersamaan sambil memegang tangan King Ruo. Pejamkan mata kalian. Mengapa tidak bilang sekalian, ucap si Mei Lu menggerutu. Hehe, kakak maaf. Tubuh mereka tiba-tiba seperti melewati kabut. Tiba-tiba si Mei Lu dan King Ling merasakan kaki mereka menginjak lantai.
Kita sudah sampai, ucap King Ruo mengejutkan mereka berdua. Belum sempat King Ling membuka matanya, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Sus, seorang pemuda tampan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tanpa dapat menahan diri, sang pemuda itu memeluk King Ruo dan King Ling dengan hangat. Ayah, ibu, kalian meninggalkanku begitu lama, ucapnya sambil menangis. King Ruo dan King Ling membalas pelukan hangat itu dan membiarkan sang putra naganya menangis dalam pelukan mereka. Hais, badanmu saja yang sudah besar, tapi kamu masih anak-anak. Dasar cengeng, ucap King Ruo sambil mengelus kepalanya. Ibu, ayah mengatakan aku anak-anak dan cengeng. Sepertinya ayahmu tidak salah, jawab King Ling sambil tersenyum kecil. Ayah, ibu, aku sangat rindu kalian, ucapnya mengeratkan pelukannya. Kami juga sangat merindukanmu, ucap King Ruo dan King Ling bersamaan. Zilong apa kamu tidak malu pada bibimu? Tiba-tiba Zilong melepaskan pelukannya lalu menatap wanita cantik yang ada di sisi kanan ayahnya. Bibi, kamu memiliki aura nenek Ling Yun. Ayah, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan heran lalu berlutut dengan hormat di hadapan si Meilu. Bibi, maafkan aku yang tidak mengenal Bibi. Bolehkah aku tahu siapa Bibi? Tanya Zilong. Si Meilu lalu meraih tubuhnya dan memeluknya dengan hangat. Zilong aku King Yuyu. Tentu saja kamu tidak mengenaliku, tapi aku tahu banyak tentang dirimu, ucapnya sambil melepaskan pelukannya dan mengusap kepala Zilong dengan lembut. Bibi Yuyu, nama yang indah. King Zilong memberi hormat pada Bibi King Yuyu, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Hormatmu aku terima, berdirilah. Terima kasih Bibi, ucapnya sambil berdiri. Tiba-tiba matanya yang tajam itu menatap si Meilu dengan terkagum-kagum. Zilong ada apa? Tanya si Meilu terkejut. Bibi duduk dulu, ucapnya sambil menarik tangan si Meilu duduk pada kursi. King Ruo dan King Ling saling berpandangan lalu tertawa cekikikan. Sepertinya dia sudah melupakan kita, ucap King Ling sambil duduk pada kursi. Ayah, ibu, maksudku bukan seperti itu, ucapnya dengan tersenyum masam. Sebelumnya kamu menangis dan mengatakan rindu pada kami, tapi sekarang, ucap King Ruo sambil terus menggodanya. Ayah, ibu, maaf. Tiba-tiba King Ruo dan King Ling tertawa terbahak-bahak, bahkan si Meilu juga ikut tertawa. Dasar bocah lugu, ayah dan ibumu itu hanya ingin mengerjaimu. Zilong ayah dan ibumu memang suka mengerjai orang, Bibi bahkan pernah menjadi korban mereka berdua, ucap si Meilu sambil mengingat dirinya yang pernah menjadi korban keusilan adik angkatnya tersebut sambil mengusap kepala Zilong dengan lembut. Zilong, kita sekarang ada di mana? Tanya si Meilu mencairkan suasana hatinya. Bibi Yuyu, saat ini kita ada di dalam istana wakil pemimpin puncak utama Sekte Gunung Emas. Oh, tidak heran, tempat ini sangat indah, berarti ini adalah istana ayahmu, ucap si Meilu memuji sambil mengamati tempat itu. Benar-benar tempat yang sangat indah, ucapnya sekali lagi. Apa di tempat ini kamu tinggal sendiri? Tidak Bibi. Aku tinggal bersama Paman King Fang dan King Junda, tetapi saat ini mereka sedang keluar menjalankan misi. Zilong sebelumnya kamu sepertinya ingin membicarakan sesuatu. Jika Bibi boleh tahu, apa itu? Bibi, aku merasakan lingkaran kekuatan pada tubuh Bibi, ucap Zilong dengan wajah serius. Oh, apakah kamu tahu? Tentu saja, itu berarti Bibi sudah berada di tingkat ranah Raja Dewa. Bibi, apakah Bibi mau mengajariku? Mengapa tidak belajar dengan ayahmu? Tatapannya yang polos menatap King Ruo dengan ragu. Zilong ayah hanya di ranah Dewa Langit, ucap King Ruo menggodanya. Ayah benar, ayah kalah kuat dari Bibi Yuyu, ucapnya jujur. Tawa King Ling dan si Meilu pecah sambil menatap King Ruo yang juga ikut tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Kamu boleh belajar dengan bibimu. Bibi, ucap Zilong sambil menatap wajah si Meilu dengan tatapan memohon. Baik, jawab si Meilu sambil menganggukkan kepalanya. Terima kasih Bibi,
ucapnya penuh semangat lalu sekali lagi menatap ke arah King Ruo. Apa lagi? Tanya King Ruo. Ayah, adikku, jawab King Zilong dengan tersenyum. Aku kira kakak tidak merindukanku, ucap Yongjun yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Haha, Jun kamu sangat luar biasa, ucap Zilong senang. Tiba-tiba si Meilu menatap King Ruo. Adik Ruo, ucapnya sambil menatap ke arah King Ruo. Bibi, tenanglah, aku menggunakan jubah bulu dewa rubah, ucap Yongjun menjelaskan. Oh, baik, itu sangat luar biasa, ucap Zilong senang. Tapi kakak, ini hanya bisa bertahan 1 hari saja, setelah itu aku harus kembali lagi ke dunia jiwa. Aku paham, ucapnya sambil menghampiri Yongjun dan membawanya duduk. Mereka berdua melepas rindu dengan berbincang-bincang hangat. Di depan mereka, si Meilu menatap pemandangan seperti itu dengan terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa ikatan persaudaraan pada kedua keponakannya itu begitu luar biasa, sehingga matanya mulai berkaca-kaca. Kakak, ada aku, ucap King Ruo sambil menatapnya dengan lekat. Si Meilu menganggukkan kepalanya pelan. Kakak mau kemana? Tanya King Ling saat melihat King Ruo tiba-tiba berdiri dari kursinya. Biarkan anak-anak berada di sini, mari kita kunjungi Nenek Agung. Baik, jawab si Meilu dan King Ling bersamaan. Zilong kami akan mengunjungi Nenek Agung. Kalian berdua jangan pergi kemana-mana. Baik ayah, jawab mereka berdua bersamaan. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu membawa King Ling dan si Meilu menemui King Ruyue. Di dalam aula istana tetua agung sekte Gunung Emas, terjadi perbincangan serius antara King Ruyue, Lin Feng dan tetua Zheng Li. Mereka bertiga terlihat sedang membahas fenomena yang saat ini bicarakan oleh orang-orang di luar sekte. Tetua Agung, apa tindakan kita mengenai situasi yang terjadi saat ini? Tunggu, dan tetap awasi perkembangannya. Sejauh ini informasi apa yang telah kalian peroleh? Sepertinya orang-orang dari aliran hitam mulai keluar dari persembunyiannya. Aku rasa itu akan menjadi sebuah gesekan apabila murid kita bertemu dengan mereka. Perintahkan pada semua murid untuk tetap berhati-hati. Baik Tetua Agung, Lin Feng, informasi apa lagi yang telah kalian dapatkan? Tetua Agung, pasukan kita kehilangan jejak, jawab Lin Feng dengan wajah lemah. Tetapi bukan hanya kita, bahkan orang-orang dari aliran hitam juga kehilangan jejak. Zheng Li menimpali. King Ruyue menganggukkan kepalanya. Lin Feng, Tetua Zheng Li, fokus utama kita saat ini adalah untuk tetap berada di dalam sekte. Tingkatkan penjagaan, serta perintahkan pada para murid, terutama pada mereka yang sedang menjalankan misi untuk tetap berhati-hati. Baik Tetua Agung, jawab Lin Feng dan Zheng Li bersamaan. Lin Feng, Tetua Zheng Li, sepertinya aku akan bepergian dalam waktu yang cukup lama. Maksud Anda Tetua Agung? Tanya Lin Feng terlihat bingung. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan, sehingga tanggung jawab ini aku berikan pada kalian berdua. Tetua Agung, kapan Anda akan pergi? Aku juga tidak dapat memastikannya, tetapi apabila aku meninggalkan tempat ini, tugas dan tanggung jawab itu telah berada di tangan kalian. Baik Tetua Agung, jawab mereka berdua bersamaan. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Lin Feng dan Zheng Li lalu akhirnya meninggalkan tempat itu. King Ruyue terdiam dan sedang merenung, karena selama beberapa minggu ini perasaannya tidak begitu tenang dan nyaman, sehingga dirinya memutuskan untuk mengunjungi suatu tempat. Apakah ada yang salah? Batinnya karena selalu merasakan perasaannya yang tidak nyaman itu. Tiba-tiba dirinya merasakan sapuan angin lembut melintas di hadapannya. Aura ini, batinnya sambil mengangkat wajahnya. Matanya yang indah menatap 3 sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan berkaca-kaca. Nenek, ucap King Ruo, King Ling dan si Meilu bersamaan sambil berlutut di hadapannya dengan hormat. Berdirilah, ucapnya sambil menghampiri mereka dan memeluknya dengan hangat. Matanya yang indah dan berkaca-kaca itu menatap cucu-cucunya itu dengan penuh kehangatan. Ruo Ling siapa dia? Ucapnya sambil menatap si Meilu dengan penasaran.
Nenek, ayo tebak, ucap King Ruo sambil tersenyum ramah. Auranya seperti aura ibumu, Ling Yun. Ruo apakah dia adik ibumu? Nenek Agung, aku King Yuyu. Kakak angkat Ruo jawab si Mei Lu jujur tanpa ingin membuat wanita agung yang ada di hadapannya itu menebak, sambil berlutut dengan hormat. Yuyu ucapnya lembut sambil meraih tubuh Sen Mei Lu dan memeluknya dengan hangat. Terima kasih nenek, ucap si Mei Lu dengan mata berkaca-kaca. Hai gadisku, apakah ada yang salah? Sambil mengusap air mata si Mei Lu yang tiba-tiba menetes. Aku. Si Mei Lu tidak dapat berkata-kata lalu terisak dalam pelukan King Ruyue. Hatinya tiba-tiba terasa pedih saat memikirkan kabar yang akan mereka sampaikan. Nenek, ucap King Ling yang juga ikut memeluknya, dan terisak sedih. King Ruyue terdiam, matanya yang indah menatap kedua wanita cantik yang terisak dalam pelukannya dengan perasaan terluka. Ling Yuyu ada apa? Bicaralah, ucapnya lembut sambil mengusap kedua kepala wanita itu dengan hangat. Si Mei Lu dan King Ling bahkan tidak menjawab, tetap semakin terisak. Di sisi yang lain, King Ruo hanya bisa terdiam, dengan mata yang sedikit mulai memerah. King Ruyue terdiam, sambil membiarkan kepada wanita itu menangis dalam pelukannya lalu menatap ke arah King Ruo. Ruo ada apa? Katakanlah. Nenek, aku, Ruo selama beberapa minggu ini aku terus gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, dan aku tahu itu adalah pertanda buruk, sampaikanlah. Ucapnya dengan wajah sedih. Nenek kita, air matanya mulai menetes. Tiba-tiba King Ruo merasa lidahnya keluh untuk mengatakan hal itu. Kakak, pergilah. Bawa Zilong dan Jun kemari, ucap King Ling lembut. Tanpa menjawab, King Ruo lalu menghilang dari tempat itu. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu kembali lagi bersama Zilong dan King Yongjun. Zilong dan Yongjun begitu terkejut saat melihat ketiga wanita yang sangat dihormatinya itu menangis. Di dalam pelukan si Mei Lu dan King Ling, tampak King Ruyue terduduk lemah, wajahnya tampak layu dengan air mata yang terus jatuh dari pipinya. Zilong dan Yongjun lalu menatap ke arah King Ruo yang tampak begitu sedih. Nenek buyut, ada apa? Tanya Zilong dan Yongjun sambil menghampiri King Ruyue yang terlihat lemah tersebut. Oh, Zilong kamu, ucapnya sambil menyeka air matanya. King Ruyue berusaha untuk tampak tegar sambil memperbaiki posisi duduknya. King Yongjun memberi hormat pada nenek buyut, ucapnya sambil berlutut lalu bersujud sebanyak 3 kali. Jun ucapnya dengan lembut lalu menghampiri bocah itu dan memeluknya dengan hangat. Kali ini King Ruyue benar-benar tidak mampu menahan air matanya. Kamu sungguh tampan nak, ucapnya sambil menatap Yongjun yang tampak kebingungan dan sekali lagi memeluknya dengan erat. Nenek, mengapa kalian menangis? Ucapnya dengan wajah penasaran. Ah, itu karena nenek bahagia, ucapnya sambil mengusap-usap kepala Yongjun dengan lembut. Nenek, katakanlah padaku, aku akan menghajar orang yang membuat nenek sedih. Ucap Zilong tiba-tiba sambil melepaskan aura dewa tingkat menengah. Kakak, apa yang kakak maksud? Tanya Yongjun kebingungan. Jun ini adalah aura kesedihan. Nenek buyut tidak jujur padamu. Ucapnya terlihat kesal. Zilong, kemari, ucap si Mei Lu lembut. Bibi, ada apa? Bibi akan bicara, tapi apakah kamu bisa menjaga sikap? Zilong dan Yongjun terdiam sambil menatap si Mei Lu dengan penuh harap. Kita telah kehilangan kakek King Xia, ucap King Ruo tiba-tiba. Apa? Zilong dan Yongjun terkejut. Ayah, jangan bercanda. Kakek buyut adalah kultivator tingkat Dewa Langit. Di wilayah barat, siapa yang bisa membunuhnya? Ucap Zilong keras dengan perasaan sedih mulai menyelimuti hatinya. Matanya yang tajam lalu menatap King Ruyue yang terlihat sangat sedih. Tidak, ini tidak mungkin. Ucapnya dengan bibir bergetar. Nenek buyut, ucapnya sambil menghampiri King Ruyue dan memeluknya. King Ruyue hanya bisa terisak saat Zilong dan Yongjun menangis dan memeluknya. Dia dapat merasakan kesedihan yang luar biasa pada kedua cicitnya itu. Nenek buyut,
Katakan padaku, siapa yang telah melakukannya? Tanya Zilong dan Yong Jun bersamaan dengan beruai air mata. Nenek buyut juga tidak tahu, tapi kalian berdua tenanglah. Aku akan menyelidiki masalah ini, ucap King Ruyue menenangkannya. Nenek buyut, serahkan masalah ini padaku, ucap Zilong dengan kemarahan yang berapi-api sambil menangis keras. Zilong, kamu mau kemana? Tanya King Ling saat Zilong tiba-tiba berdiri dan hendak meninggalkan ruangan itu. Ibu, ayah, jangan menahanku. Aku akan mencari pembunuhnya, ucapnya dengan kilatan kemarahan di matanya. Zilong, jauh-jauh hari ayahmu telah membuat rencana. Jika kamu bergerak dan pergi sendiri, maka kamu akan mengacaukan rencana ini, ucap si Mei Lu dengan lembut. Tapi bibi, aku harus pergi, ucap Zilong sambil melangkahkan kakinya. Zilong, tidak bisakah kamu menahan diri dan menemani nenek buyutmu di tempat ini? Ucap King Ruo dengan tenang. Tapi ayah, aku tidak ingin berdiam diri. Aku harus membunuhnya, ucap Zilong dengan air mata yang terus menetes. Zilong merasakan hatinya begitu hancur. Saat ini yang ada di hatinya adalah rasa sedih dan kemarahan yang luar biasa. Ah, teriaknya kesal sambil menyeka air matanya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ucapnya kesal saat dirinya tidak bisa bergerak, bahkan kekuatan dan tingkat kultivasi hilang dari tubuhnya. Si Mei Lu dan King Ling saling berpandangan. Sebelumnya mereka merasa sedikit lega, karena dapat menenangkan King Ruyue yang hampir mengamuk. Kini Zilong benar-benar mengamuk, bahkan raungan naga keluar dari tubuhnya. Zilong, tenanglah, ucap si Mei Lu menghampirinya. Zilong, semua orang yang ada di dalam ruangan ini tidak ingin ada yang berdiam diri. Jika kamu membiarkan diri dikuasai oleh emosi, maka kamu akan benar-benar mengacaukan rencana ayahmu, ucap si Mei Lu sambil memeluknya dengan hangat. Ayah, lepaskan aku ayah, ucapnya pelan dengan berurai air mata. Tenanglah, ucap si Mei Lu sambil terus memeluknya dengan lembut. Aku akan melepaskanmu, tapi kamu harus berjanji untuk mendengar kata-kataku, ucap King Ruo tegas. Matanya yang sendu menatap ke arah King Ruo dengan sedih, lalu mengangguk kecil. Secara perlahan tingkat kultivasi dan kekuatannya lalu kembali lagi. Zilong, apakah kamu pikir ayah tidak sedih dan tidak marah? Apakah kamu juga berpikir bahwa ayah adalah orang yang menutup mata dengan masalah ini? Zilong masih terdiam, matanya yang memerah sesekali meneteskan air mata. Ayah, maafkan aku, ucapnya pelan sambil menatap Yong Jun yang masih memeluk King Ruyue. Nenek buyut, maafkan aku, ucapnya sekali lagi. Jika kamu ingin menyelidikinya, mari kita kembali ke barat, ucap King Ruo tenang. Baik ayah. Ruo, lalu bagaimana dengan He Long dan yang lainnya? Tanya King Ruyue dengan wajah yang masih terlihat sedih. Nenek, sebaiknya tunggu hingga masalah ini selesai. Aku tahu ini salah, namun aku tidak yakin mereka mau mendengar kata-kataku. King Ruyue terdiam. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Mari kita pulang ke wilayah barat, ucapnya sambil menciptakan perisai ruang dan waktu. Satu persatu mereka lalu memasuki bola transparan itu. Baik, mari kita pergi, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya. Masih dalam suasana hati yang sedih, mereka lalu meninggalkan ruangan itu. Sus, bola transparan itu melesat ke langit menembus apa saja yang dilewatinya. Di dalam perisai ruang dan waktu. Ayah, apakah kita akan tetap menggunakan cara ini? Bukankah ada Siyi? Tanya Zilong saat King Ruo terus bergerak naik ke langit membawa mereka meninggalkan wilayah Sekte Gunung Emas. Zilong, tenanglah. Ini hanya sementara. Siyi saat ini telah membawa Husan dan yang lainnya mendahului kita. Jadi ayah minta kamu tetap tenang. Baik ayah, ucapnya dengan sikap seperti anak kecil lalu menghampiri King Ruo dan memeluk tangannya. Setelah bergerak cukup lama mereka akhirnya berada di balik awan. Sus. Huo Mingzi dan Huo Zoudao muncul di hadapan mereka. Ayah, ini, tanya Zilong terkejut dan penasaran. Salam hormat pada Tuan Muda King Zilong,
ucap kedua kilin api itu bersamaan. Ayah, mereka juga bisa berbicara. Ayah, lingkaran kekuatan mereka, ucapnya dengan wajah takjub. Di sisinya, King Ruyue juga tidak kalah terkejutnya. Tuan muda, Nyonya, pelajarilah teknik ini, ucapnya sambil mengajarkan teknik mata kilin langit dan memberikan kekuatan darahnya. Di sisi mereka, Si Meilu, King Ling, Yongjun dan King Ruo menunggu dengan sabar mereka berlatih teknik tersebut. Sekte Gunung Emas. Beberapa murid yang berjaga di depan pintu gerbang Istana Tetua Agung bergegas memasuki ruangan. Mereka sebelumnya begitu terkejut saat mendengar raungan naga yang bergema dari tempat itu. Setelah memeriksa tempat itu berulang kali, dan memastikan tempat itu benar-benar aman, dan tidak mencurigakan, prajurit itu lalu kembali lagi ke depan pintu gerbang, dan berjaga. Di balik awan, 15 menit kemudian, King Ruyue dan Zilong akhirnya selesai mempelajari teknik mata kilin langit. King Ruo lalu membawa King Ling dan Yongjun naik ke atas punggung Huo Zoudao, sedangkan Si Meilu, King Ruyue dan Zilong naik ke atas punggung Huo Mingzi. Setelah semua orang siap, kedua kilin api itu lalu mulai bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Semakin lama gerakan mereka semakin cepat, hingga mereka melesat seperti angin. Sus, sus, kedua kilin api itu melesat membelah awan dan menggetarkannya. Di atas punggung Mingzi, Zilong dan King Ruyue begitu terkagum-kagum. Pemandangan yang luar biasa itu sedikit menghibur perasaan mereka yang masih begitu sedih. Tiba-tiba matanya yang indah itu menatap Si Meilu. Yuyuer, ini, nenek, ada apa? Kilatan hitam keemasan. Maksud nenek, Yuyuer, jantung benua teratai biru dihebohkan dengan fenomena munculnya cahaya hitam keemasan yang terus bergerak melintasi langit beberapa minggu yang lalu. Apakah ini ada hubungannya dengan hewan langit ini? Si Meilu yang sepertinya memahami hal tersebut menganggukkan kepalanya. Nenek, itu adalah salah satu rencana dari adik Ruo. Kilatan cahaya hitam keemasan itu adalah pergerakan Huo Mingzi yang sengaja menampakkan diri. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian sang pembunuh tersebut, ucap Si Meilu menjelaskan. Di sisinya, Zilong yang duduk di sisi Si Meilu terus mendengar percakapan bibi dan nenek buyutnya. Ayah benar-benar luar biasa, ucapnya memuji. Kamu saja yang nakal, berani melawan lagi, ucap Si Meilu sambil melirik kecil. Bibi, aku tidak sengaja. Kamu harus belajar bersabar. Kan sudah bibi sampaikan sebelumnya, bahwa ayahmu telah membuat rencana. Bibi, aku akan berusaha belajar untuk menjadi lebih sabar lagi. Bagus, ucap Si Meilu sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Zilong yang sudah tidak sabaran lalu berbicara dengan hewan langit itu. Mingzi, apakah kamu mendengar suaraku? Ucapnya berbicara melalui telepati. Tuan muda Zilong, ada apa? Aku merasakan kekuatanmu di tingkat Dewa Surga. Lalu bagaimana kalian bisa menjadi pelayan ayahku? Tuan muda, itu adalah sesuatu yang sangat malu untuk diceritakan. Baiklah, tidak masalah. Tapi apakah kecepatan kalian hanya seperti ini saja? Apakah tuan muda ingin lebih cepat lagi? Karena ini hanya setengah dari kecepatan yang kami gunakan. Apa? Jika dibandingkan dengan kecepatan Xi, ini berarti kecepatan mereka 10 hingga 11 kali lipat, batinnya. Mingzi, cukup seperti ini saja, karena perjalanan kita masih lama. Baik tuan muda, setelah berbincang-bincang cukup lama dengan Huo Mingzi, Zilong lalu berbicara dengan Si Meilu. Bibi aku sangat penasaran, ucapnya sambil menatap Si Meilu ragu. Penasaran, katakanlah, balasnya dengan senyum lembut. Bagaimana cara kita mencari jejak pelaku? Zilong sekarang kamu baru berpikir. Tenanglah, semuanya sudah masuk dalam rencana ayahmu. Apakah kamu tidak mengenal ayahmu? Ucapnya sambil menatapnya dengan lekat. Zilong terdiam lalu menganggukkan kepalanya. Aku hanya begitu khawatir, hingga tidak dapat berpikir jernih. Bibi, aku yakin ayah pasti bisa menangkapnya. Si Meilu menganggukkan kepalanya sambil menatap King Ruo yang duduk dengan tenang di atas panggung Huo Zoudao. Nenek,
Zilong beristirahatlah. Biar aku yang berjaga, ucap si Meilu. Yuyu biar aku saja. Aku tahu kamu kelelahan. Tidak nenek, aku masih kuat. Jika demikian, temani aku berbicara. Baik nenek, Zilong kamu beristirahatlah. Zilong menggelengkan kepalanya. Bibi tenanglah, aku masih kuat, jika sudah lelah, aku akan beristirahat. Baiklah, jawab si Meilu sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Di tempat lain, istana wakil pemimpin puncak, seorang gadis cantik memasuki halaman istana. Putri Mo Fanyin, ucap para murid yang berjaga menyapa kedatangannya dengan hormat. Apakah Tuan Muda Zilong ada di dalam? Sepertinya ada, karena kami tidak melihatnya keluar dari dalam istana. Apa putri ingin menemuinya? Putri wakil pemimpin puncak Gunung Timur itu menganggukkan kepala. Baik, sebentar putri. Mohon menunggu, ucapnya sambil memasuki istana. Tidak lama kemudian, prajurit itu lalu kembali lagi dengan wajah kusut. Maaf putri, sepertinya Tuan Muda Zilong tidak ada di tempat. Tidak masalah. Baiklah, jika demikian, aku pergi. Putri, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Mo Fanyin menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Lin Feng dan Zheng Li yang ingin menemui King Ruyue juga kembali dengan tangan hampa. Sepertinya tetua agung telah pergi, tapi aku ada ide. Walaupun di sekte ada cucu-cucunya yang lainnya, tapi tetua agung sangat dekat dengan Zilong. Bagaimana kalau kita menemuinya? Ucap Zheng Li. Itu ide yang luar biasa. Tetua, mari, ucap Lin Feng sambil bergerak pergi menuju istana wakil pemimpin puncak gunung utama. Saat Lin Feng dan Zheng Li mendekati istana tersebut, mereka berdua melihat seorang gadis pergi meninggalkan tempat itu. Tetua Zheng Li, bukankah itu Mo Fanyin? Benar, ucapnya sambil menghampirinya. Tetua Lin Feng, Tetua Zheng Li, ucap Mo Fanyin menyapa kedua tetua tingkat tinggi tersebut. Apakah putri baru saja menemui Tuan Muda Zilong? Benar tetua, aku baru saja mendatanginya, tapi tidak bertemu dengan orangnya. Maksud putri? Tanya Lin Feng heran. Tuan Muda Zilong tidak ada di tempatnya. Lin Feng dan Zheng Li saling berpandangan lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah. Putri, kami pergi, ucapnya sambil meninggalkan Mo Fanyin yang keheranan. Tetua, sepertinya mereka pergi berdua. Apa kita akan menanyakannya pada King Helong? Tanya Lin Feng. Aku rasa sudah tidak perlu. Baik, jawab Lin Feng sambil kembali ke istananya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.